Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, bahwasanya kita akan menuju kepada satu bulan yang diutamakan dan diberikan banyak keutamaan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah bulan Ramadan. Dan tentunya kita mengerti keutamaan Ramadan tidak akan pernah sama dengan keutamaan bulan-bulan yang lainnya, karena hakikatnya Allah tidak pernah menyamakan antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Membicarakan Ramadan itu sebagaimana membicarakan Nabi Yusuf dengan 11 saudaranya. Tentunya kita mengetahui putranya Yakub tidak ada yang memiliki, tidak ada yang menjadi nabi kecuali adalah Yusuf. Maka keutamaan saudara-saudaranya Yusuf tenggelam dengan keutamaan Yusuf alaihi salam. Sama keutamaan bulan-bulan yang lainnya tidak akan pernah sama dengan keutamaan Ramadan, karena hakikatnya keutamaan Ramadan menenggelamkan semua keutamaan bulan-bulan yang lainnya ketika Ramadan itu datang. Makanya membicarakan Ramadan juga sebagaimana membicarakan bulan purnama di antara gelapnya malam. Bintang-bintang yang berterbaran di atas langit tidak akan pernah mampu menandingi keutamaan bulan purnama, karena sesungguhnya seterang apapun bintang berpijar tidak akan pernah mengalahkan betapa indahnya bulan purnama ketika telah menampakkan sinarnya. Itulah yang menjadikan akhirnya kita mengerti sungguh keutamaan Ramadan adalah keutamaan yang harus kita mengerti, karena Allah tidak memberikan itu pada setiap bulan, tetapi Allah hanya memberikan satu kali dalam satu tahun, yaitu adalah di bulan Ramadan. Makanya tidak mengherankan apabila kita mendapati sampai-sampai para sahabat, karena mereka ngerti betul kecintaan mereka kepada Ramadan itu begitu besar, sampai-sampai mereka meminta jauh sebelum Ramadan itu datang, mereka telah membuka pintu langit dalam doa supaya mereka dimampukan untuk sampai di bulan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Makanya sampai-sampai Imam Ibn Rajab itu berkata, karena sahabat yad'unallaha fi sittati asyhurin ayyuballighuhum bi Ramadan. Sampai kemudian kita mendapati para salaf itu, kata Imam Ibn Rajab, sesungguhnya para sahabat itu meminta kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, telah meminta kepada Allah supaya disampaikan di bulan Ramadan. Saking cintanya mereka kepada bulan Ramadan, hingga dia meminta 6 bulan sebelum datangnya Ramadan supaya diberikan kesempatan untuk bertemu di Ramadan. Inilah yang menjadikan kita mengerti dahsyatnya Ramadan, menjadikan akhirnya para sahabat mencintai Ramadan dan telah mempersiapkan 6 bulan sebelumnya datang Ramadan. Mereka telah mempersiapkan dengan banyak meminta kepada Allah, ya. Makanya ini pula yang menjadikan kita betul-betul mempersiapkan apa yang terbaik yang mampu kita lakukan supaya kita mampu mendapatkan kebaikan Ramadan. Karena barang siapa yang mereka diharamkan untuk mendapatkan kebaikan Ramadan, seakan-akan mereka diharamkan untuk mendapatkan kebaikan pada bulan-bulan setelahnya. Makanya Imam Ibn Rajab Al-Hambali sampai mengatakan, man hurrima an khairuha faqad hurrima kullaha. Sampai Imam Ibn Rajab itu berkata, siapapun ya yang enggak mendapatkan kebaikan Ramadan, maka sesungguhnya orang yang gagal mendapatkan kebaikan Ramadan sampai diharamkan dia mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, seakan-akan dia telah diharamkan untuk mendapatkan kebaikan pada bulan-bulan setelahnya dan sebelumnya. Kenapa? Ramadan aja gagal, apalagi setelah Ramadan. Ramadan aja gagal, apalagi sebelum Ramadan. Karena sesungguhnya indikator kebaikan anak dan ibu pada satu tahun itu terletak pada kebaikan di bulan Ramadan. Ya, makanya tidak mengherankan sampai para salaf telah mempersiapkan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan dengan persiapan-persiapan istimewa sebelum datangnya bulan Ramadan dalam kehidupan mereka. Makanya kita memaklumi itu, karena saya pernah ketemu ibu, salah satu pelari berumur 40 tahun lebih, tapi dia dengan bangga memperlihatkan piagam menyelesaikan maratonnya 42 kilo. Bapak itu kemudian cerita sama anak, Ustadz, saya ini targetnya tidak menang ketika mengikuti lomba maraton, tapi target saya itu mampu menyelesaikan garis finish.
Saya kemudian memberikan kepada beliau pujian atas pencapaian dari apa yang beliau targetkan. Kemudian saya tanya sama beliau, berapa lama latihannya Pak sampai mampu menyelesaikan lomba maraton 42 kilo? Maka beliau menyampaikan latihannya sampai 8 bulan. Jadi setiap pagi beliau berangkat pagi, kemudian sebelum masuk kantor beliau lari dulu di stand di sekitar kantornya. Kadang-kadang sore sekaligus pulang untuk menghindari macet, beliau pakai untuk lari dulu. Beliau kemudian sholat maghrib berjamaah kemudian pulang, dan itu dilakukan sampai 8 bulan. Dicatat setiap ada tahapan yang bertambah dan tahapan yang meningkat. Saya kemudian berpikir sederhana, kalaulah mempersiapkan diri mampu menyelesaikan lomba finish dari lomba maraton 42 kilo, dari garis start sampai garis finish, ternyata kita memaklumi kondisi orang ketika sampai latihan 8 bulan, tentunya disitulah kita memaklumi kenapa para sahabat sampai rela 6 bulan mempersiapkan sebelum datangnya Ramadan, karena mereka ngerti mempersiapkan tamu yang agung dan tamu yang istimewa tidaklah dengan begitu ala kadarnya dan apa adanya, tapi dengan persiapan yang lebih, sampai kemudian mereka sudah mengkaji tentang Ramadan jauh Ramadan sebelum Ramadan itu datang. Dan inilah yang menjadikan akhirnya kita betul-betul ingin berusaha bagaimana menjadikan Ramadan kita menjadi Ramadan yang berhasil. Tes. Ya. Maka sebelum kita membahas tentang apa sih yang harusnya kita lakukan, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama ketika memberikan nasihat tentang Ramadan, perlu saya sampaikan apa sih keutamaan Ramadan. Karena sesungguhnya keutamaan Ramadan itu begitu banyak dan begitu berlimpah. Dan qadarullah kita tidak bisa menyampaikan semua, karena memang bukan itu tema kajian kita ketika membahas bagaimana menyambut Ramadan. Tapi setidaknya ada 2 keutamaan yang pengen saya bagi, yang pengen saya share kepada ummahat, supaya itu mampu menjadi motivasi bagi anak secara khusus dan menjadi motivasi bagi ibu-ibu dan ummahat tentang Ramadan, supaya kita mampu memberikan motivasi kepada diri. Karena salah satu perkara yang bisa menjadikan kita istiqomah nanti di bulan Ramadan, ya kalau kamu ngerti bagaimana keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan, supaya kita memaksa diri kita untuk istiqomah di bulan Ramadan. Setidaknya ada 2 keutamaan yang harusnya kita mengerti dan harusnya kita ingat terus menerus kalau sudah bicara tentang Ramadan. Yang pertama adalah Allah itu melipat gandakan setiap amal di bulan Ramadan dengan kelipatan yang tidak terhingga. Ya. Jadi yang pertama adalah Allah itu melipat gandakan setiap amal yang dilakukan oleh manusia. Ketika mereka mengerjakan amalan itu di bulan Ramadan, kelipatan-kelipatannya adalah kelipatan yang tidak pernah Allah terangkan berapa besarnya kelipatan itu akan diberikan pahala oleh Allah. Saking besarnya pahala itu menanti bagi orang yang beramal di bulan Ramadan. Jadi ibu harus paham, ada 2 amal yang tidak pernah Allah ceritakan detail balasannya itu sebesar apa. Yang pertama yaitu adalah orang yang bersabar. Orang yang bersabar itu tidak pernah Allah ceritakan ibu berapa besarnya pahala bagi orang yang menanti, bagi orang yang sabar. Allah apakah melipat gandakan 700 kali lipat? Allah tidak cerita. Allah melipat gandakan 1000 kali lipat? Allah tidak pernah sampaikan. Allah cuma menyampaikan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisabin. Pahala orang yang bersabar itu adalah pahalanya tidak terbatas. Ya. Artinya Allah tidak ceritakan detail balasan apa yang menanti bagi orang yang sabar. Kenapa tidak pernah Allah detailkan balasan bagi orang yang sabar? Karena besarnya pahala yang menanti saking gedenya, Allah tidak pernah ceritakan itu kepada orang yang bersabar, supaya orang yang bersabar itu penasaran ketika dia bersabar dalam hidupnya. Yang kedua, yang tidak pernah Allah ceritakan berapa besar pahala yang menanti bagi orang yang beramal, yaitu adalah orang yang beramal di bulan Ramadan.
Orang yang beramal di bulan Ramadan itu tidak pernah Allah ceritakan berapa kali Allah melipat gandakan amal yang ibu dan saya lakukan di bulan Ramadan. Allah cuma mengatakan di dalam hadis qudsi, wasaumul li wa ana ajzi bihi. Allah itu cuma mengatakan puasa itu untuk diriku, wa ana ajzi bihi. Aku yang menggantinya langsung orang yang mereka itu beramal ketika dia berpuasa. Di situ Allah tidak pernah cerita berapa kali Allah melipat gandakan amal yang dikerjakan di bulan puasa, kecuali Allah cuma menerangkan aku yang menggantinya langsung, dan Allah tidak pernah menceritakan detailnya balasan itu. Padahal ibu, kalau ibu pahami, Allah itu ibu kalau menceritakan tentang Allah itu kalau memerintahkan kita tentang satu ibadah, Allah itu selalu detailkan balasannya. Tetapi khusus bagi orang yang sabar dan orang yang menjalankan amal di bulan Ramadan, Allah tidak detailkan balasannya. Karena apa? Karena keistimewaan dua perkara ini dalam kehidupan kita beribadah. Coba kita lihat ya, bagaimana perintah-perintah yang lainnya, gimana pahala yang menanti bagi orang yang beramal. Ibu ketika diperintahkan untuk sholat tahajud, ada nggak detail balasannya? Ada. Ibu akan mendapatkan sebuah kamar di surga yang begitu indah, terlihat dari dalam, tembus dari luar. Ibu kalau zikir pagi, zikir petang, Nabi menyampaikan pahalanya setara dengan orang yang membebaskan 4 budak kalau kita zikir pagi dan zikir petang. Ketika kita diperintahkan sholat syuruk itu sholat yang kita lakukan habis sholat subuh. Kemudian kita duduk berzikir sampai matahari terbit. Kemudian kita sholat 2 rakaat. Pahalanya setara dengan apa? Haji dan umrah. Ketika kita sempurna melaksanakan itu, sempurna pula pahala kita di dalam umrah. Ibu dan saya diperintahkan oleh Allah untuk membaca Quran. Kita lihat loh, orang yang baca Quran itu dilipat gandakan oleh Allah dengan kelipatan satu hurufnya 10 kebaikan. Man qara harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Barang siapa yang membaca huruf di dalam Al-Quran, satu hurufnya bernilai 10 kebaikan. Dan Nabi tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Satu hurufnya 10 kebaikan. Ibu diperintahkan sedekah, maka ibu kemudian mendapatkan pahala atas sedekahnya itu berapa? 700 kali lipat. Semua ibadah itu rata-rata Allah ceritakan detail bagaimana pahalanya. Hatta urusan jihad pun Allah detailkan balasannya. Dia kemudian mendapatkan dan bisa memberikan syafaat kepada 70 penduduk, 70 keluarganya. Tapi khusus untuk pahala orang yang sabar dan khusus pahala bagi orang yang mereka beramal di bulan Ramadan, Allah diamkan dan Allah tidak pernah ceritakan detail. Kenapa? Saking gedenya pahala yang menanti bagi orang yang beramal di bulan Ramadan. Jadi kalau ibu membaca Al-Quran 10 kali lipat itu di luar bulan Ramadan, Bu. Di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan. Berapa kali, Ustadz? Kita tidak ngerti. Saking gedenya itu menanti bagi orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ibu sedekah dilipat gandakan 700 kali lipat. Itu di luar bulan Ramadan. Rajab dan Sya'ban, Muharram, Rabiul Awal, itu dilipat gandakan 700 kali lipat. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, Allah lipat gandakan dengan kelipatan yang kita tidak ngerti. Dari 700 kali lipat itu berapa kali Allah melipat gandakan. Dan itulah yang menjadi motivasi terbesar. Harusnya kita kalau mendapati musim panen, jangan kemudian kita melewati musim panen kecuali kita mengambil dan memanen segala buah yang kita petik. Kita bisa bilang, loh ibu, ada orang yang bodoh ngelewatin kebun mangga, kemudian sudah dipersilahkan oleh pemilik kebun ambil mangganya, tapi ternyata ketika dia melewati kebun itu tidak mengambil dan tidak memetik satu mangga pun. Ketika di pasar baru dia sadar dia tidak punya mangga, baru kemudian dia beli mangga di pasar-pasar yang dia lewati dan itu harus bayar. Kita akan mengatakan bodoh ya, padahal tadi dia ngelewatin kebun disuruh metik gratis malah tidak mau metik.
Sama pula dengan kebodohan orang yang ketika mereka diberikan kesempatan Ramadan, karena tidak semua orang diberikan kesempatan Ramadan, yang harusnya dia memetik pahala yang berlimpah yang tidak terhingga dari sisi Allah, tapi ternyata dia tidak memetik satu buah pun dan satu faedah pun dalam Ramadan. Dan itu adalah orang yang bodoh ketika dia tidak paham besarnya pahala yang menanti bagi orang yang beramal di bulan Ramadan. Analogi sederhananya gini, Bu, kenapa sih Allah merahasiakan itu untuk kita? Gampang contohnya itu. Ibu kalau mendapati seorang suami ketika akan memberikan hadiah kepada istri, hadiahnya itu hadiah yang murah. Biasanya suami punya hasrat gak untuk merahasiakan? Enggak lah, hadiahnya murah kok. Hadiahnya apa? Hadiahnya Pak Mas, makan soto ceker. Makan soto ceker itu loh di depan Lawang Mangu. Nanti gorengannya 2, tehnya tawar ya, jangan manis. Biasanya kemudian sudah cerita dari awal, kenapa? Hadiahnya murah kok. Kalaupun dirahasiakan juga tidak surprise. Surprise apa? Makan soto. Enggak enak, didengar aja sudah enggak enak. Ya kan? Hadiahnya apa Mas? Gantungan kunci. Yalah, gantungan kunci. Lah buat apa? Cuma-cuma gantungan kunci itu ya buat opo gitu loh. Dan kalaupun dikasih ya kita terima kasih, ya cuma ya sudah letakkan aja di atas meja. Ya, karena apa? Karena itu murah. Tapi beda loh Ibu kalau kemudian kita mendapati ada seorang suami akan memberikan hadiah kepada istrinya, tapi hadiahnya mahal. Rumah ataupun apartemen ataupun mobil. Maka selalu nggak penasaran suaminya untuk merahasiakan, pasti akan dirahasiakan terus. Setiap istrinya nanya, apa sih Mas hadiahnya? Tunggu tanggal mainnya, ya. Tunggu aja hari hanya. Jadi tinggal ngasih kunci aja. Wah, cerewetnya seorang suami. Tinggal ngasih hari hanya sudah datang. Istrinya sudah tidak bisa tidur 7 hari 7 malam. Hari hanya kemudian sudah datang. Tinggal ngasih kunci aja. Mana Mas surprise-nya? Sudah tidak bisa tidur saya 7 hari. Sudah, pejamin mata. Coba kan, pejamin mata, hitung dari 1000. Coba kan. Kenapa semacam itu? Ya karena hadiahnya istimewa banget. Makanya kemudian akhirnya apa? Ya dirahasiakan. Nah disitulah kena paham. Kenapa sih orang yang tahajud kok Allah ceritakan detail Ustadz balasannya? Orang yang sedekah Allah ceritakan detail balasannya. Orang yang kemudian sholat syuruk Allah ceritakan detail balasannya. Tapi kenapa amalan di bulan Ramadan tidak pernah Allah ceritakan rahasianya dan pahalanya? Karena sesungguhnya supaya tetap menjadi rahasia bagi kita dan kita termotivasi terus untuk mendapatkannya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan hadiahnya ada deh, itu malah penasaran. Makanya itulah yang menjadikan kita paham Allah rahasiakan amal yang Allah lipat gandakan di bulan Ramadan saking gedenya. Dan ini adalah musim panen Ibu. Tidak ada musim panen yang paling istimewa kecuali musim panen kita di bulan Ramadan. Makanya betul apa yang dikatakan Ibnu Rajab, kok bisa ya orang tidak bisa mendapatkan kebaikan di Ramadan? Itu seakan-akan dia diharamkan untuk mendapatkan kebaikan pada bulan setelahnya. Kenapa? Mau bulan Ramadan aja dia nggak metik panen kok, apalagi bulan yang lainnya. Dan kita harus paham loh, bulan Ramadan itu kita secara nuansa dan atmosfernya itu atmosfer khusyuk atau tidak khusyuk? Khusyuk. Orang itu kalau sudah Ramadan kan atmosfernya kan khusyuk, nuansanya itu memang khusyuk itu. Subuh jadi rame, artis yang biasanya buka aurat nutup aurat. Kemudian tidak ada sinetron religi, tiba-tiba ada sinetron religi. Loh, sudah sekhusyuk itu suasananya, kok tetap tidak bisa beribadah, apalagi bulan yang lainnya. Wong dalam suasana khusyuk aja kamu tidak mendapatkan ibadah, kok apalagi bulan yang lainnya. Makanya kebangetan banget apabila orang diberikan kesempatan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan. Hati-hati, orang yang diharamkan dari kebaikan di bulan Ramadan seakan-akan dia diharamkan kebaikan pada bulan setelahnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa sih keutamaan Ramadan itu? Keutamaan Ramadan itu yang kedua adalah sesungguhnya bulan itu adalah bulan yang paling cepat menghapuskan dosa-dosa kita. Itu sudah?
Saya ulangi lagi, saya kira udah selesai. Sabar ya Allah. Bulan itu adalah bulan yang paling cepat menghapuskan dosa-dosa kita. Sudah? Ya. Yang kedua adalah bulan itu adalah bulan yang paling tepat untuk menghapuskan dosa. Makanya ibu sering lihat kan dan sering dengar tidak sebuah perkataan yang sering disampaikan oleh para ustadz di atas mimbar kalau sudah menjelang Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Ayo, siapa yang berpuasa dalam keadaan iman dan ihtisab. Ihtisab itu mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Di situ kita mendapati permintaan ampunan kita kepada Allah itu ibu akan berpengaruh besar kalau kita melakukan itu di bulan Ramadan. Karena ingat loh ya, sesungguhnya ketika kita bertobat kepada Allah itu dipengaruhi dengan kondisi. Ibu bertobat kepada Allah jam 3 pagi itu beda dengan ibu bertobat pada waktu jam 1 siang. Beda Ustaz, beda. Mana yang lebih utama? Yang pertama, kenapa? Karena Allah paling senang kalau hambanya itu menyesali dosanya pada sepertiga malam yang terakhir. Ibu bertobat tapi diiringi dengan sedekah. Itu beda banget dengan orang yang bertobat tanpa mengiringi sedekah. Kenapa? Inna shadaqata tudfi'ul khotoya ya kama annal ma'a yudfi'un naro. Sesungguhnya sedekah itu cepat menghapuskan dosa sebagaimana air itu cepat untuk memadamkan api. Di situ kita paham ya, berarti kondisi itu mempengaruhi taubat. Sama orang yang bertobat ketika melakukan amal salih, maka tidak ada satu bulan yang paling cepat menghapuskan dosa kecuali di bulan Ramadan. Makanya orang yang betul-betul terbaik ketika dia menjadi pelakon Ramadan dan memetik buah kebaikan di bulan Ramadan, bukan hanya Allah lipat gandakan amalnya, tetapi Allah hapuskan itu secara cepat dosa dan kemaksiatan. Lembaran-lembaran hidupnya akan diputihkan oleh Allah berdasarkan taubat yang Allah terima dari dirinya ketika dia menyesali itu pada waktu bulan Ramadan. Persis dengan namanya Ramadan. Dan kita harus tahu loh ibu, kenapa sih kok bulan puasa itu dinamakan Ramadan? Bulan puasa itu dinamakan Ramadan itu setidaknya ada dua. Yang pertama, dinamakan bulan puasa itu dinamakan Ramadan li syiddati ramdha, karena panasnya dan teriknya matahari di bulan Ramadan. Makanya dinamakan Ramadan. Diambil dari kata ramdha. Ramdha itu panas dan terik sebagaimana padang gurun pasir yang terik ketika diterpa matahari. Ya. Makanya Allah itu menjadikan matahari ketika di bulan Ramadan itu betul-betul lebih panas daripada bulan sebelumnya dan setelahnya ibu. Tanya sama orang yang umrah, biasanya kalau umrah di bulan Ramadan panas atau tidak panas? Panas, di atas 40. Kenapa? Karena Allah jadikan matahari itu bersinar pada bulan Ramadan itu lebih membakar kita untuk menjadi ujian bagi kita ketika berpuasa. Makanya Allah panaskan dan Allah terikkan matahari supaya menjadi ujian bagi orang yang puasa. Makanya ibu lihat perbedaannya kan, ibu kalau puasa sunnah tidak sahur, kuat atau tidak kuat? Kuat, biasa tidak sahur kalau puasa sunnah. Coba aja. Tapi tidak usah dicoba ya. Ini coba aja kalau pas Ramadan kita tidak sahur itu, Masya Allah itu jam 11 siang ngelihat gelas berembun itu, Masya Allah nikmatnya luar biasa sampai gemeter suara kita. Kenapa? Saking luar biasanya kenikmatan itu. Kenapa? Karena matahari betul-betul nyedot tenaga kita dan nyedot energi kita. Makanya kalau ada orang yang ngomong, anak pingin banget deh nanti ketika Ramadan itu adem, tidak bisa lah. Karena namanya aja sudah nggak menggambarkan itu. Namanya itu ramdha. Ramdha itu terik bu, panas ya. Makanya kalau kemudian kita ini Ramadan itu artinya apa? Terik dan panas. Makanya yang ada namanya Muhammad Ramadan, Muhammad yang terik dan panas. Karena secara akar bahasa gitu. Tapi nggak usah diterjemahin ya. Kadang-kadang penyakitnya orang belajar bahasa Arab itu gitu. Dikit-dikit ngerjain nama, dikit-dikit ngerjain nama. Miftah, oh kunci nih, oh gitu. Nggak usah. Itu artinya bahwasanya dia panas dan terik. Itu yang pertama.
Yang kedua, kenapa bulan puasa itu dinamakan Ramadan? Dinamakan bulan puasa itu Ramadan, kata Imam Syaukani, li'annahu yarmudus sayyi'ati bil hasanat. Karena dia membakar semua dosa, membakar semua kemaksiatan, dan dihapuskan dosa dan kemaksiatan itu. Karena Ramadan itu membakar sesuatu yang sifatnya abstrak, itu namanya membakar, itu namanya Ramadan. Jadi sesuatu yang terbakar abstrak itu namanya Ramadan. Dan apa sih yang dibakar? Yang dibakar itu adalah segala dosa kita dan kemaksiatan kita, dibakar itu oleh Allah kalau kita beramal dengan amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik. Makanya orang yang beramal di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan dua dalam satu, two in one. Satu, pahalanya dilipat gandakan dengan kelipatan tidak terhingga. Yang kedua, dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya dinamakan bulan puasa itu Ramadan. Kenapa? Karena kamu akan terbakar, Dik, kalau kamu itu puasa Ramadan. Apa yang terbakar, Mbak? Yang terbakar dosamu, maksiatmu, kalau kamu betul-betul maksimal. Jadi dua ini saja tanpa menerangkan 3, 4, 5 itu sudah cukup bagi kita memberikan motivasi kepada diri kita. Tidak boleh main-main di bulan Ramadan itu. Sebagaimana harusnya kita juga tidak main-main di bulan-bulan yang lain. Tapi khusus di bulan Ramadan, berikanlah kesungguhan, betul kesungguhanmu dalam 1 tahun ketika di bulan Ramadan menentukan bagaimana kondisimu dan posisimu di hadapan Allah. Tidak ada orang yang solih Ibu kecuali berbanding lurus bagaimana tingkat penghormatan dia kepada bulan Ramadan. Saya ingatkan, tidak ada kesolihan kecuali berbanding lurus bagaimana penghormatan dia kepada bulan Ramadan. Semakin dia solih, semakin akan ngerti getaran Ramadan itu betul-betul mempunyai nilai yang dahsyat dalam kehidupan imannya. Kalau orang tidak solih, maka dia menganggap Ramadan itu apa? Hanya rutinitas tahunan yang berulang dan tidak lebih, kecuali dia berpuasa, menyelesaikan puasanya, selesai. Itu bagi orang yang lemah imannya. Tapi semakin kita kuat imannya, semakin kita itu ngerti betapa Ramadan itu bukan sesuatu yang biasa kalau kita ngerti ilmunya. Orang kalau ngelihat batu, kalau dia tidak paham tentang mutiara dan tidak paham tentang batu akik, ngelihat batu itu biasa. Kenapa? Dia nggak ngerti bahwasanya batu itu berharga. Tapi bagi orang yang ngerti batu, dia paham batu yang ada di depannya ini batu yang mahal harganya, akan dinilai dengan mahal. Kenapa dia bisa menilai mahal? Karena dia ngerti ilmunya dan dia paham batu itu bukan batu yang murah. Perumpamaannya sama, iman yang akan menjadikan kita mengerti Ramadan itu bukan bulan biasa. Siapapun yang melewati Ramadan dengan perasaan biasa dan melewati Ramadan dengan sesuatu yang biasa, apa adanya dan ala kadarnya ketika menyambut Ramadan, saksikan orang yang semacam itu kecuali lahir dari 2 orang. 1 orang yang bodoh tentang Ramadan, yang kedua mungkin terjadi di dalam hatinya sifat kemunafikan sampai tidak menganggap Ramadan kecuali biasa dan apa adanya. Ya. Jadi tidak ada yang menganggap Ramadan itu biasa kecuali 2. 1, orang itu bodoh, tidak pernah ngaji, tidak pernah ngikutin kajian, tidak mengetahui bagaimana dahsyatnya Ramadan. Atau yang kedua, orang itu adalah orang yang sudah tumbuh sifat kemunafikan, walaupun zahirnya Islam. Ketika tumbuh kemunafikan, itulah yang menjadikan dia hambar ketika melihat Ramadan dan tidak bisa menikmati Ramadan. Kenapa Ibu tidak bisa Ramadan? Karena banyaknya dosa dan tidak ada orang yang banyak dosa kecuali orang munafik. Ya, jadi inilah yang menjadikan akhirnya persiapkanlah. Walaupun harusnya ini sudah sangat telat. Kalau kita merujuk kepada para salaf, harusnya 6 bulan yang lalu saya nyampaikan ini. Harusnya di bulan November ini saya sampaikan ini ke ibu-ibu. Tapi apalah daya bulan November kita belum ketemu. Dan kalau kita membahas Ramadan di bulan November, itu pasti kasak kusuk. Ini ustadznya November sudah bicara Ramadan, Ramadannya masih lama. Karena kemudian ternyata kita bukan terbiasa sebagaimana terbiasanya para sahabat ketika menyikapi Ramadan. Dan itulah yang menjadikan kita ngerti betul dahsyatnya Ramadan merupakan satu perkara yang berat di sisi Allah. Janganlah kita sampai menjadi orang yang sebaliknya. Makanya sebelum kita jelaskan, kita juga harus paham Ramadan itu sampai-sampai disebut oleh para sahabat dengan kata madrasah, Ibu. Jadi para salaf itu menyebut Ramadan itu apa? Madrasah. Madrasah itu kalau bahasa kita apa?
Sekolahan itu berarti dia itu ujian kan. Alumninya ada sifatnya dua, alumni yang gagal dan alumni yang berhasil. Dan tahukah kita manakah ustadz yang lebih banyak antara alumni yang gagal dengan alumni yang berhasil? Tidak perlu sensus ibu, karena cukuplah kita mendengarkan hadis Nabi, bagaimana Nabi sudah mengisyaratkan tentang lulusan-lulusan Ramadan. Apa yang disampaikan Nabi? Nabi secara jelas mengatakan rubba shaimin laisa lahu min hadis yamihi illa ju'wal atas. Berapa banyak orang yang mereka berpuasa tetapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali ju', yaitu adalah rasa lapar, wal atos, dan kemudian dahaga. Dan Nabi menggunakan kata rubba. Ibu tahu nggak kata rubba? Rubba itu artinya berapa banyak, saking banyaknya yang mendominasi kehidupan. Sesungguhnya orang yang menjalani Ramadan itu banyak yang gagal, dan Nabi yang mengisyaratkan itu. Makanya Nabi menggunakan kata apa? Rubah, berapa banyak. Bisa jadi loh ada orang yang mereka itu diberikan kesempatan Ramadan puluhan kali, ketika nanti ditimbang oleh Allah, dia nyari-nyari Ramadannya. Loh, Allah afwan, ini kok Ramadan saya belum masuk di dalam masalah hisab saya, mizan saya. Dan jadi Allah kemudian membalas, loh Ramadanmu itu kan dipenuhi dengan umpatan, Ramadanmu dipenuhi dengan perkara yang tidak dicontohkan Nabiku, Ramadanmu dipenuhi dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bisa jadi Ramadannya itu kuantitasnya itu banyak, tapi ternyata tidak nyangkut dalam mizan kebaikan kita. Kenapa? Rusak, karena kita tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan dahaga. Banyak loh ibu nanti orang yang terbengong-bengong ketika ditimbang. Kenapa? Karena amalnya ternyata rusak. Ada orang yang ditimbang sholat, dia ngeluh, saya sholat 30 tahun kok yang dicatat kok cuma setengah tahun. Bisa nggak itu kemudian terjadi? Bisa ibu. Dan tidak ada zat yang maha teliti di dalam menghitung amal kecuali Allah. Ibu tahu nggak, perusahaan kayak sepatu Nike itu ternyata dia punya standar itu. Sebelum sepatu itu dimasukkan ke dalam kotak untuk dijual di mall-mall dengan harga yang mahal, ada standar kualitinya yang harus dijaga. Dan kalaupun ada cacat dikit aja, misalkan soal aja, itu dibuangnya bukan di mall, itu sudah jauh berkurang. Biasanya dibuang di mana? Sana loh, deket pasar Majestic sana. Ya, ada pasar apa itu, Puring loh. Itu menampung barang-barang yang sortiran yang tidak masuk ke standar quality, reject. Kadang-kadang kalau kita ngeliat sepatunya ibu, hanya coel dikit, hanya kemudian kesoel dikit aja, itu harganya sudah jauh banget itu dengan harga di mall. Masya Allah, kalau kita sekarang memaklumi dalam setiap produksi ada standar quality, dan standar quality itu ketat untuk menjaga kualitas di mata konsumen, lu tidak ada yang mengalahkan bagaimana ketatnya Allah ketika Allah itu menilai setiap amal. Makanya kita harus paham loh, tidak semua orang yang menanam padi akan memanen pari. Tidak semua orang yang merintis bisnis akan sukses dengan bisnisnya, dan tidak semua bawahan ketika dia memberikan laporan akan diterima oleh atasan. Sama, tidak semua orang yang berpuasa itu akan memetik dan akan dipanggil pintu ar-Rayyan walaupun puasanya banyak. Mungkin kan kita coba kita lihat ibu, saya dan ibu, saya misalkan 35, misal, walaupun umur saya tidak segitu. Maka kemudian misal umur saya 35, berarti kalau saya baliknya 12 tahun, berarti sudah 23 kali Ramadan saya itu. Berarti ini sudah layak dipanggil oleh pintu ar-Rayyan. Tapi apakah setiap orang yang diberikan kuantitas yang banyak Ramadan, frekuensinya berulang-ulang, apakah jaminan akan dipanggil pintu ar-Rayyan? Kata siapa? Siapa yang menjamin orang yang banyak Ramadan itu dipanggil pintu ar-Rayyan? Belum tentu. Bisa jadi ibu kita kemudian merasa sudah sering Ramadan, kita berdiri gitu, kita pengen dipanggil oleh pintu puasa yang bernama ar-Rayyan, tapi tidak satupun nama itu keluar dari pintu ar-Rayyan ketika kita sudah di hadapannya. Kenapa? Ramadan kita bukan Ramadan yang sesuai dengan standar quality yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Susah dong, susah ibu. Kata siapa? Menjadikan amal diterima itu gampang? Susah. Makanya perkataan Nabi ketika mengatakan rubba shaimin bukan untuk menakuti, tetapi membangun kewaspadaan supaya kita nggak gampang-gampang itu loh meremehkan amalan Ramadan, lalu menganggap Ramadan sebagaimana Ramadan kita dulu ketika SD, sepokoknya sahur, ketika siang tidak makan, nanti ketika maghrib berbuka, habis isya taraweh, tak, ya nambah dari pengetahuannya. Coba
Nah ini loh yang menjadikan kita harus paham, kalau gagalnya Ramadan itu banyak Ibu. Secara fakta dan data di lapangan mahsyar itu jelas. Nabi sudah mengatakan berapa banyak orang yang mengikuti Ramadan tapi tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan dahaga. Dan kita tidak bisa menepuk dada mengatakan insya Allah saya tidak termasuk. Lu yang jamin antum siapa? Yang jamin saya siapa? Tidak ada yang menjamin itu di hadapan Allah. Ya, makanya kemudian itulah yang kita khawatirkan. Nah, kalau kita ini persiapannya apa adanya, ala kadarnya, ya sesuatu yang dapatnya dikit sesuai dengan tingkat modalnya loh. Ibu ketika berdagang modalnya 100.000, ya paling-paling untung barangnya ya 5.000, 10.000 berdasarkan modalnya kan. Makanya lihat, kalau kita jualan mobil, kalau mobilnya itu harga yang 60-70, ya paling untung 1 juta, 2 juta. Tapi yang kita jual itu mobil harganya miliaran, untungnya paling minim ya 50-100 juta. Berdasarkan apa? Modalnya. Sama, berdasarkan modal persiapan itulah yang akan menentukan kita nanti. Kita ini termasuk alumni yang gagal atau enggak. Masya Allah Ibu, kita alumni Ustaz. Iya, saya alumni, Ibu alumni. Kita ini alumni dari Ramadan kita sebelumnya Ibu. Sekarang pertanyaan itu yang kita wajib tanyakan kepada diri kita nanti malam di tengah keheningan malam. Coba tanya deh sama dirinya, Ramadannya sudah puluhan kali, 23 kali, 30 kali. Siapa yang menjamin Ramadan itu mana yang paling berkualitas yang diterima oleh Allah? Tidak mampu jawab Bu, karena bodohnya kita ini tidak mampu jawab pertanyaan itu. Padahal tahukah kita kalau orang itu gagal di Ramadan apa yang terjadi? Orang yang gagal di Ramadan itu berarti dia celaka banget. Jadi gagalnya orang itu ketika Ramadan itu bukan hanya menjadikan dia gagal memetik pahala. Kalau cuma gagal itu masih mending deh. Tapi ternyata apa? Ternyata orang yang gagal mendapatkan Ramadan itu dinaikkan derajatnya oleh Allah menjadi orang yang celaka. Kenapa? Orang yang celaka itu bukan orang yang ditusuk di pinggir jalan, tersungkur di pinggir jalan, orang yang diperkosa di dalam angkot ditutup dan diperkosa sama sopir angkotnya. Itu celaka, tapi di hadapan manusia loh. Tapi celaka di hadapan Allah itu siapa? Nabi mengatakan ketika Nabi mengaminkan doanya malaikat Jibril. Apa doanya malaikat Jibril? Malaikat Jibril berkata di atas lorong langit dan didengar oleh Nabi sampai Nabi mengaminkan. Apa itu? Malaikat Jibril berdoa, "Raqima anf man dakhala alaihi Ramadan summa in salaha falam yughfar lahu." Woi, betul-betul celaka banget ya Muhammad, umatmu itu yang diberikan kesempatan Ramadan tapi umatmu bisa-bisanya nggak diampuni oleh Allah ketika melewati Ramadan. Ngapain aja itu? Dan Nabi menyatakan persetujuan, iya. Apa indikasinya? Nabi mengatakan amin, betul wahai Jibril, itu adalah orang yang celaka. Makanya bisa jadi Ibu, tahun lalu kita menjemput kecelakaan, tahun sebelumnya menjemput kecelakaan. Bisa jadi nih kalau kita apa adanya lagi dan ala kadarnya, bisa jadi kita menjemput kembali kecelakaan. Makanya akhirnya apa? Menjadikan diri kita tidak ada berharganya di dalam Ramadan. Kenapa? Karena kita bukan menjemput ketakwaan, tapi justru menjemput kecelakaan. Belum tentu loh orang yang Ramadannya banyak lebih utama daripada orang yang Ramadan yang lebih sedikit. Belum tentu Ibu. Ada sahabat itu namanya Sa'ad bin Mu'ad, masuk Islamnya 30 tahun, meninggalnya 38 tahun. Kalau kita tarik kepada bulan Ramadan, baru 7 kali Ramadan, tapi matinya mengguncangkan arsy Allah. Arsy Allah itu berguncang ketika menyambut Sa'ad bin Mu'ad. Tapi bisa jadi loh ada orang yang Ramadannya puluhan kali lipat, tapi justru tidak ada harganya dia. Kenapa? Di sisi Allah tidak ada harganya? Karena dia tidak termasuk orang yang terbaik ketika melewati Ramadan. Ya, indikator kecintaan Allah itu terlihat ketika Ramadan itu bagaimana manusia. Ya, makanya inilah yang menjadikan kita tolong ya, jangan apa adanya dan ala kadarnya. Karena bulan ini bukan apa adanya dan bulan ini bukan ala kadarnya di hadapan Allah. Ya kalau bulan ini bukan apa adanya dan ala kadarnya, buat jangan kemudian ala kadarnya kita beramal di bulan Ramadan. Berikan yang terbaik. Kenapa? Karena kita menghadapi yang terbaik, berikan modal yang terbaik supaya mendapatkan untung pun adalah untung yang terbaik. Allah a'lam bishawab. Nah, itulah yang menjadikan kita paham, itu baru muqaddimah. Apa yang harusnya kita lakukan ketika kemudian kita melakukan yang terbaik di bulan Ramadan. Maka setidaknya ada 5 perkara ya.
Ada 5 persiapan dan 5 wasiat yang disampaikan ulama, supaya kemudian kita mampu mempersiapkan diri kita yang terbaik, supaya kita mampu menjemput ketakwaan, menjadi pelakon Ramadan yang lulus menjemput ketakwaan, dan bukan sebaliknya menjadi pelakon yang gagal yang menjemput kecelakaan berulang-ulang dalam setiap Ramadan kita. Apa 5 perkara itu? 5 perkara itu yang pertama adalah al-i'dadu bil ilmi. Pada nulis, emang paham artinya? Kalau langsung pada nulis, saya kira mantep banget ya jamaah Rawamangun ya. Tunggu dulu, saya belum nerjemahin. Sabar belajar itu. Al-i'dadu bil ilmi itu adalah mempersiapkan ilmunya sebelum kedatangan Ramadan. Sudah? Sekarang dengerin ya. Maka inilah yang menjadikan kita paham dulu. Sebelum kita kemudian menyambut Ramadan itu apa? Ya kita harus paham ilmunya. Kenapa? Allah itu zat yang paling senang kalau didatangi oleh kita, saya dan ibu, kita mendatangi Allah itu dengan ilmu. Kenapa? Ramadan itu bukan tradisi yang harus kita sikapi tanpa ilmu. Kalau tradisi mah nggak usah pakai ilmu. Tapi ini ibadah yang agung, dan ibadah agung itu terbangun atas ilmu. Ya. Maka sesungguhnya jangan sampai pengetahuan kita tentang Ramadan itu sama persis sebagaimana pengetahuan kita ketika SD tentang Ramadan, ya sama persis, tidak mengalami penambahan dan tidak mengalami peningkatan. Ditanya Ramadan, hilal itu apa? Pidato matlak apa itu matlak? Tidak pernah tahu dan tidak pernah nambah. Kita pengetahuan Ramadannya sama persis sebagaimana Ramadan yang kita pahami ketika kita baru kelas 6 SD. Malu nggak kita di hadapan Allah? Malu lah. Ibu kalau bawa handphone, ibu masih ingat nggak handphone jadul, handphone Nokia yang tebal yang ada antenanya? Ibu bawa handphone itu malu enggak atau enggak malu? Malu lah, ini ngapain bawa handphone? Malah pada takut kan? Ini mau ngelemparin saya. Loh, bawa handphone yang jadul aja malu, kok kita pengetahuannya tentang ibadah enggak pernah nambah, kok enggak malu? Ibadah kita itu ibu berkualitas dan akan diberikan pahala lebih besar ketika diiringi dengan ilmu ibu. Contoh nih, ibu sujud, ada ibu fulanah A sujud, ibu fulanah B sujud. Ibu fulanah A ketika sujud, dia ngerti ilmunya, dia pernah ngikutin masalah taklim, masalah sholat, dia paham sujud yang benar gimana, yang tidak benar gimana, yang harus diminta di dalam doa gimana, yang tidak boleh gimana. Itu lebih utama daripada orang yang sujud, seorang ibu-ibu yang sujud tapi tidak ngerti apa-apa tentang sujud yang dia lakukan. Beda nggak itu di sisi Allah? Beda lah. Yang satunya sudah susah-susah datang ke kajian kok, yang satunya tidak pernah mau datang. Emang sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tidak pernah sama. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Emang sama apa orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tidak pernah sama kali di hadapan Allah. Yang satunya susah-susah kok datang ke kajian kok, dia mempelajari kok, dibandingkan dengan orang-orang yang di rumahnya nyantai minum teh, kemudian melihat infotainment, terus nanti sekalinya sujud sama gitu, berarti tidak sama-sama itu di hadapan Allah. Sama Ramadan kita itu, janganlah Ramadan kita itu berlalu tanpa mendapatkan keutamaan hanya disebabkan karena kita tidak ngerti bagaimana ilmunya. Makanya karena kita ingin berilmu, ayo dong kaji dulu fikih Ramadannya. Kalau ibu ini di sini masih ada daurah nih, walaupun ini kita tidak bisa daurah ibu, karena kita hanya sifatnya menyambut Ramadan. Tapi kalau daurah fikih Ramadan itu, masya Allah itu ibu harus ikut sekali aja dalam seumur hidup. Ibu tahu dari awal masalah niat bagaimana yang benar, bagaimana hilal itu menyikapinya benar gimana. Kenapa? Setelah ibu mempunyai bekal tentang Ramadan, maka setiap ibu melakukan Ramadan, ibu Ramadannya berkualitas dan lebih besar pahalanya daripada tetangga ibu ketika tetangga ibu tidak pernah datang membahas tentang masalah Ramadan. Oh gitu, iya. Dibuka itu kitab-kitabnya
kitab-kitab fikih Ramadannya yang masih terbungkus plastik itu dibuka, dikaji, dibuka halamannya satu per satu. Yang senyum-senyum itu malah saya khawatir itu jangan-jangan masih ada plastiknya. Dibuka lah ibu, dikaji. Mungkin pengajian di sini saya wanti sama ibunya ini Sohibul Baitnya, ayo ngadain daurah dari pagi ibu, enggak apa-apa. Sekali-kali minta sama suaminya, abang saya hari ini mau kajian full. Dari jam 8 sampai jam 3. Tapi setelah itu ibu kemudian ngerti bagaimana Ramadan yang benar. Nah ibu pengen dinilai pahala oleh Allah lebih atau enggak? Pasti. Apa syaratnya supaya dinilai lebih Ustaz? Dengan ilmu. Allah itu senang ibu diibadahi dengan ilmu. Tapi lihat, hari ini ketika kita banyak melihat kaum muslimin, ketika mereka melakukan ibadah Ramadan tanpa ilmu, banyak kesalahan yang tidak perlu terjadi. Minta maaf menjelang Ramadan kan tidak perlu minta maaf kan, akhirnya minta maaf dari yang kata-kata puitis sampai yang kemudian dasar banget. Besok Ramadan bro, minta maaf ya bro, kosong-kosong ya. Ada yang gitu, ya kan? Ada yang puitis banget, Masya Allah, dalam syahdunya di bulan Sya'ban. Hikmatnya menuju Ramadan. Ketika tangan tidak mampu berjabat, kaki tidak mampu melangkah, loh, periksa dokter aja orang kayak gitu. Ya. Padahal minta maaf atau enggak minta maaf ibu? Enggak usah. Kapan kita minta maaf Ustaz? Kalau antum salah minta maaf, dan tidak usah dikhususkan menjelang bulan Ramadan. Kasihan banget orang yang kita dolimin nungguin kita bulan Ramadan sampai kita minta maaf. Kebangetan banget sih jadi orang. Saya minta maaf ya, kedoliman saya 3 bulan yang lalu. Kok minta maaf sekarang? Inilah momen yang tepat untuk minta maaf. Ya Allah, kamu tidak ngerti bagaimana aku melewati malam ketika merasakan kedoliman. Tapi kalau tidak paham, tidak ngerti, ya akhirnya apa? Terjadi. Ibu nanti kalau dapat SMS kayak gitu, sudah jawab aja amin. Kalau memang kemudian ibu yang ngirimin itu memang sensitif orangnya, tapi kalau orangnya ibu tahu, ngerti, orangnya baik, gampang dikasih tahu, kasih tahu, itu tidak ada. Kalau ibu tahu orang ini pemarah, nggak usah dijawab dulu daripada nanti Ramadan bertengkar, ya kan? Di blok WA-nya nggak bisa tidur. Ya Allah, saya cuma ngingetin aja di blok WA saya. Kadang-kadang perempuan gitu sih, di blok WA ya sudah lah, masih banyak yang nggak ngeblokin, kok. Mikirin yang ngeblok itu ya namanya orang hidup kayak gitu. Ya makanya kemudian disitulah kita ngerti kan, beda kan orang yang Ramadan dengan ilmu dan Ramadan tanpa ilmu. Ada orang yang kemudian Ramadan mandi janabah. Ketika ditanya kenapa kok mandi janabah di sungai, ya ini mandi besar. Kenapa? Bulan Ramadan itu bulan suci, makanya kami harus suci. Pas juga sih dalilnya. Tapi otak-atik mantok dipas-pasin supaya pas. Padahal ibu mandi janabah itu kapan? Ibu tuh mandi janabah ketika habis dicampuri suami, mandi janabah. Ketika mau masuk Islam, mandi janabah. Ketika hari Jumat bagi laki-laki mandi janabah. Ada nggak kemudian peraturannya kalau mau masuk ke Ramadan itu mandi janabah? Nggak ada. Ya, mandi janabah itu mandi besar, walaupun sebenarnya nggak benar itu istilah mandi besar. Namanya mandi itu ya nggak ada mandi kecil, mandi besar, mandi. Ya, jadi disitulah kita paham kan, beda kan, kita kemudian membedakan dengan ilmu dan tidak dengan ilmu. Semuanya kelihatan ibu, dan dibedakan dengan gaya kita ketika Ramadan, ketika diiringi dengan ilmu. Saya itu pernah ngikutin fikih Ramadan, saya alhamdulillah ya. Walaupun di fakultas syariah, saya tetap pernah ngikutin daurah Ramadan itu 3 hari ibu. Bahas semuanya detail, semuanya dibahas satu persatu perbedaan para ulama itu. Sampai nggak penting-penting pun akhirnya dibahas juga saking lamanya waktu. Sampai ada salah satu teman saya tuh nanya kepada salah satu syekh, pertanyaannya nggak penting banget. Jadi saking lamanya waktu untuk belajar. Ada yang ngomong gini ke syekhnya, Syekh, kalau kemudian mulai bulan Ramadan kan karena melihat hilal, iya bulan, iya. Gimana kalau saya sedang di bulan, ya, gitu.
Syekhnya pinter. Syekhnya jawab gimana? Sudahlah, nanti kalau kamu sudah di bulan, kamu SMS saya. Nanti saya kasih tahu dari sini sudah kelihatan hilal atau enggak. Saking enggak pentingnya itu, saking sedetail itu kita bahas Ramadan itu. Makanya orang yang Ramadan tanpa ilmu dengan Ramadan dengan ilmu itu beda banget. Ya. Makanya kemudian lihat aja, saya sering contohkan berkali-kali ini, saya ulangi lagi supaya tambah paham. Ibu tahu nggak, ketika kita berbuka puasa, orang yang nggak pakai ilmu dengan orang yang pakai ilmu itu beda, Ibu. Orang yang nggak pakai ilmu, sudah dia lapar mata makan apa saja, hantam semuanya. Setelah itu apa? Setelah adzan selesai sudah makan, yang paling megangin perut, aduh kenyang banget ya. Ya Allah, seger banget. Mudah itu aja ngomongnya, seger banget, Masya Allah. Ibu-ibunya biasanya ngambil piring cepat-cepat nyuci, sudahlah itu. Coba kalau ibu ngerti bagaimana kemudian keutamaannya, ibu akan ngerti. Masya Allah, ibu belajar sebentar tuh, ibu tahu waktu berbuka itu waktu yang mustajab untuk doa. Ibu setiap berbuka minum, kemudian apa? Langsung berdoa sama Allah yang banyak. Kenapa? Ibu ngerti itu waktu yang mustajab. Rasulullah bersabda, salah sudah awatin mustajabatin la turaddu fihinna. Ada 3 macam doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. 1, doanya orang yang safar. 2, doanya orang yang terdolimi. 3, doanya orang yang sedang berpuasa. Coba kalau orang tidak baca hadis itu, gara-gara tidak mau mempelajari fikih Ramadan, sampai 30 hari dia tidak pernah berdoa meminta kepada Allah ketika dia berbuka puasa. Padahal kalau kita ngerti hadisnya, Masya Allah, ibu mendapatkan kesempatan emas untuk meminta yang banyak kepada Allah supaya doanya dikabulkan. Ibu berbuka puasa hari Jumat lagi turun hujan, habis didolimin orang, wah sudah. Itu Masya Allah itu. Makanya aku buat status tuh, dolimilah diri saya hari Jumat. Berdoanya kemudian nembus ke langit langsung itu. Beda atau tidak beda? Beda. Orang yang tidak ngerti ilmunya, sudah Ramadannya yang penting minum sesuai dengan lapar mata. Ketika dia beli makanan, sudah selesai, tidak ada yang lain. Orang ketika menunya berbuka juga beda, Ibu. Orang yang berpuasa tidak berpuasa. Orang yang menunya berbuka puasa kalau ngerti ilmu, dia pasti datangkan kurma. Walaupun mungkin dia nggak terlalu suka kurma. Saya tidak suka manis-manis, Ustaz. Iya, tidak apa-apa. Kurma lah tetap ada. Sebelum ada gorengan, jeletot, ya kan, tahu jeletot. Karena tahu jeletot itu kenapa ya? Kalau pas bulan Ramadan itu tampak merekah banget gitu. Misal gitu ya. Kemudian buah-buahan, es buah, selalu sertakan yang namanya kurma. Kalau kita ngerti ilmunya, kita sudah kemudian mempersiapkan kurma, tinggal makan kurma. Yang paling afdal genap atau ganjil? Ganjil lah, 1, 3, 9, 23. Makanlah itu kemudian kurma itu. Karena apa? Karena kita ngerti. Beda lagi kan Ramadannya. Itu contoh-contoh simpel aja itu. Ketika nanti terawih beda, ibu-ibu ngerti. Paling afdal bagi saya di mana, Ustaz? Di rumah. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, sholatul mar'ati fi maqdaiha afdalu min sholatiha fi dariha wa sholatiha fi hujratiha afdalu min sholatiha fi dariha wa sholatiha fi dariha afdalu min sholatiha fi masjidiha. Sholatnya wanita ibu di makhda. Makhda itu ruangan yang kecil. Ini kayaknya makhda ini. Ini makhda ini. Yang namanya makhda ini kayak gini nih. Nanti kalau bisa ditutup yang paling bagus. Maka kemudian makhda, di ruangan yang makhda tertutup, maka lebih utama daripada sholat yang wanita di ruangan yang lebih gede. Contohnya di ruang tamu situ, dia ruangan yang lebih gede, lebih mudah terlihat dari luar. Sholatnya di sini, Shahibul Bait di sini lebih utama daripada yang di situ. Nah, sholat yang wanita di situ lebih utama daripada di masjidnya. Loh, saya pengen mendapatkan pahala 27 derajat. Iya, kalau pengen mendapatkan itu, kalau bagi wanita di rumah, pahalanya itu sama dengan yang laki-laki ke masjid. Kita ngerti kan? Akhirnya apa? Nanti kalau ada seorang suami nanya, "Sebi, saya kemeng masjid." Yang paling afdal di rumah lo. Tidak apa-apa, saya nemenin kamu deh. Kamu kalau terawih tidak pernah pulang. Misal, ini contoh. Maka kemudian silakan terawih saja ke masjid, tidak ada masalah. Boleh nggak wanita terawih di masjid, Ibu? Boleh, tapi paling afdal di rumah. Kalau sudah kemudian dia minta izin, tidak boleh dilarang. Suami tidak boleh ngelarang, tidak boleh di rumah aja. Enggak, saya pingin suaminya kalau ngomong, taat sama saya ya.
pintu surgamu itu sama saya. Lah salah dalil itu, salah penempatan dalil. Oh, namanya perempuan itu boleh ke masjid. Selama apa? Kalau ke masjid kemudian menjaga, tidak pakai parfum, tidak boleh bersolek, kemudian sederhana, nunggu lakinya bubar baru bubar, maka itu yang benar. Tapi kalau saya ditanya, kalau saya misalkan punya putri-putri, saya akan ngomong, "Dek, di rumah aja, Dek," gitu. Sudah, hidupin AC di rumah, enak malah. Tapi kalau dia saya pengen sama Abi, ya ayo monggo sama Abi. Kayak gitu, ngerti kan kedudukannya, mulai paham. Kapan diketahui itu? Dengan ilmu. Ibu ketika sepertiga malam yang terakhir, kalau sudah ngerti ilmunya, enak. Ibu akan pakai sepertiga malam yang terakhir itu apa? Istighfar, ibu. Ibu tahu nggak? Istighfar yang paling disenangi oleh Allah adalah istighfar yang diucapkan pada sepertiga malam yang terakhir. Kenapa? Allah sedang turun ke langit bumi. Mana itu langit bumi? Itu loh, yang kelihatan itu namanya langit bumi itu. Innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya kulla lailatin. Allah itu turun ke langit bumi pada sepertiga malam yang terakhir. Allah kemudian berfirman, siapa yang minta aku kabulkan, siapa yang beristighfar aku ampuni. Coba. Dan itu tepatnya kapan? Sepertiga malam yang terakhir, ibu. Maka ibu sembari masak, astagfirullah, 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 astagfirullah. Terus diperbanyak itu. Kenapa? Orang yang berdosa kayak kita lebih banyak istighfar. Kenapa? Istighfar itu sifatnya kayak sabun yang mencuci pakaian dari kotornya. Kalau malaikat banyak bertasbih. Kenapa? Karena mereka sudah bersih, perlu pewangi. Makanya malaikat ada nggak yang kemudian beristighfar? Tidak, para malaikat itu bertasbih. Kenapa? Karena mereka tidak punya dosa. Orang yang tidak punya dosa, makhluk yang tidak punya dosa, maka dia perlu tasbih. Kenapa? Fungsinya tasbih itu mengharumkan. Kalau kita kan enggak, kita kan banyak dosanya. Harus kemudian kita beristighfar. Dan istighfar yang disenangi oleh Allah itu kapan? Sepertiga malam yang terakhir. Makanya kemudian apa? Matikan televisi. Kita hari ini dirusak ibu oleh kapitalis, bahwasanya kemudian apa? Merusak acara kita pada sepertiga malam yang terakhir. Coba kalau kita berjalan pada waktu sahur itu, antara satu rumah dengan rumah, satu rumah dengan rumah itu apa? Terdengar suara televisi, orang bercanda, ada yang jogetan. Lu kok tega-teganya itu sepertiga malam yang terakhir kita jogetan itu? Apa tidak malu sama Allah ketika langit turun ke mulut bumi atau ke langit dunia? Matikanlah televisinya, bapaknya juga istighfar sembari nunggu istrinya yang sedang memasak try and error gitu ya, dia masaknya. Maka kemudian suaminya nungguin sembari astagfirullah, astagfirullah, gitulah. Ya istighfar atas istrinya yang tidak selesai-selesai masak dan istighfar minta ampunan kepada Allah. Matikan televisi itu. Ya moga-moga TV kita rusak di bulan Ramadan ya. Tapi kalau tidak rusak ibu, minimal matikan. Anak kita ngerengek, ngomonglah sama anak kita, "Bang, tidak boleh ya, malu sama Allah, Bang. Nanti kalau mau lihat TV nanti di habis subuh." "Kenapa sih, Ma?" "Loh, Allah itu sedang turun ke langit dunia, malu. Kapan lagi kamu punya kesempatan bangun jam 3:30 gini? Biasanya kan kalau abang di bulan Ramadan kan, di luar bulan Ramadan kan tidak bisa bangun." Sudah tanamkan akidah pelan-pelan mulai sekarang ibu, nyampaikannya mulai sekarang. "Sepakat ya Bang, nanti kalau pas Ramadan TV-nya mati ya ketika sahur. Nggak apa-apa, kasih reward dulu, hadiah dulu. Nanti kalau kita matikan televisi, ibu akan kasih hadiah." Apa hadiahnya? Ya es cendol bisa apalah kemudian sifatnya itu supaya apa? Memberikan ini. Karena apa? Ramadan dengan ilmu itu beda banget ibu, ya kan? Orang yang Ramadan sahurnya, jangan kemudian Ramadan itu sahurnya cepet-cepet, semuanya akan kelihatan itu ketika kita ngerti ilmunya. Ibu Ramadan, ibu sahur jam 3:30 sama jam 4 lebih utama mana? Jam 4 sama jam 4:15 lebih utama mana? Jam 4:15 sama jam 8:15. 4:15 lah. Tapi semakin mengakhirkan. Loh, itu ada imsak, Ustaz. Imsak itu bukan haram. Yang haram itu ketika sudah terbit fajar. Jadi kemudian kita masih boleh makan, masih boleh lah. Semakin nempel, semakin dekat dengan waktu adzannya, semakin kemudian kita lebih utama di sisi Allah. Jangan malah kemudian terbalik. Sudah sahur Pak, sudah jam berapa? Jam 11. Itu bukan sahur, itu nyemil namanya.
Dan Allah tidak suka kepada orang yang merasa kuat di bulan Ramadan itu, tidak suka. Makanya diakhirkannya sahur, disepetkannya berbuka. Kenapa? Saking Allah itu pingin supaya kita itu tidak merasa kesulitan. Tuh kan? Kalau kita ngerti ilmunya enak. Kalau memang tidak bisa daurah, minimal dibuka bu fikihnya. Itu Ramadan itu di YouTube ada, itu ikut aja daurah Ramadan. Tempatkan waktu sebentar 3 jam itu. Persiapkan pulsa, ya. Kemudian supaya ngakses YouTube-nya itu kemudian lancar. Jangan sampai berhenti di tengah-tengah. Kok muter-muter ya? Ya kan pulsanya habis. Pulsanya habis. Ya kemudian supaya kita kaji, supaya Ramadan kita punya ilmu. Saatnya merombak. Kalau kemudian orang lain itu selalu mengatakan, ayo kita memperbaiki, kita memperbaiki diri dengan ilmu. Itu yang pertama. Sudah? Yang kedua, al-i'dadu bil mali, mempersiapkan dengan harta yang terbaik. Mempersiapkan dengan harta yang terbaik. Sudah? Yang kedua, mempersiapkan dengan harta yang terbaik. Kenapa? Karena ada satu amalan yang tidak bisa kita maksimalkan amalan ini kecuali di bulan Ramadan. Apa sih? Barang siapa manfattara shaiman, barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang itu tanpa mengurangi pahala dia ketika berpuasa. Wih, Masya Allah ibu, pahalanya gede ini. Saya ambilkan contoh yang gampang, konkret lah. Mempelajari hadis itu, mempelajari agama dan sunnah itu konkret supaya kita gampang pahamnya. Gampangnya gini ibu, ibu memberikan makanan berbuka kepada orang. Satu kali makannya 10.000. Selama 30 hari, berarti berapa? 300.000. Maka ibu telah menggandakan Ramadan. 2 Ramadan dia ibu ambil pahalanya, dan Ramadan ibu sendiri. 2 Ramadan. Ibu kalau ngasihnya 3 juta misalkan, maka ibu menggabungkan 11 Ramadan, 10 Ramadan orang yang kita berikan makanan berbuka, dan Ramadan kita 11 Ramadan. Ibu ngasihnya 6 juta, ibu menggabungkan berapa? 21 Ramadan. 20 Ramadan orang yang kita berikan makanan berbuka, dan Ramadannya saya. Masya Allah ibu. Ibu ngasih 9 juta, ibu mengumpulkan 31 Ramadan ibu. Padahal ibu kalau ingin mendapatkan pahala Ramadan 30 kali, ibu harus meminta sama Allah dipanjangkan umur 30 tahun supaya bisa merasakan pahala 30 Ramadan. Itu namanya shortcut. Tahu shortcut nggak? Masih nggak ngerti. Shortcut itu jalan pintas. Jalan pintas pak. Jalan pintas bu. Shortcut. Jalan pintas. Jalan tikus kalau orang Indonesia. Bukan. Jalan pintas memang. Kenapa? Karena dengan disitulah kita akan ngerti betapa besarnya pahala itu ketika kita memberikan makanan berbuka puasa. Ya, jadi Masya Allah, itulah saatnya bagi kita mempersiapkan harta yang terbaik kita. Ada ibu salah satu muhsinin di daerah Bekasi, saya pernah iri betul sama beliau. Beliau itu pernah datang ke sebuah pondok pesantren. Di situ ada sekitar 500-an santri. Kemudian dia bilang, kebutuhan santri dalam sebulan berapa Ustaz kalau Ramadan ketika berbuka? Antara 150 juta sampai 200. Sudahlah Ustaz, Ramadan anggarannya santri, anggarannya pondok dikit dulu. Saya yang ngasih Ustaz selama Ramadan. Jadi dia infak sampai 150 sampai 200 juta. Jadi makanan berbuka tolong, makanan berbuka ada ayamnya, kemudian ada buahnya, ada susunya, ada tehnya. Di total itu sampai 200 juta per bulan. Selama bulan Ramadan. Masya Allah, dan itu boleh sanggupin. Anak itu ibu, bayangin ya. Berarti dia telah menggandakan berapa? Secara dohirnya 500 Ramadan. Padahal kalau kita ingin merasakan pahala 500 Ramadan, kita harus hidup 500 tahun supaya kita bisa merasakan pahala 500 Ramadan. Ibu, sama dengan saya. Kita ini banyak cacatnya Ramadan ibu. Ramadan kita yang lampau itu banyak, Ramadan kita yang masih kurang benar. Ibu masih ingat gak dulu pas Ramadan masih membuka aurat?
Masih ingat nggak dulu ketika belum mengkaji kita Ramadan tapi masih ninggalin sholat, Ramadan tapi bentak-bentak suami. Ramadan itu cacat ibu. Cara untuk nutupi cacatnya gimana nembelnya itu? Nembelnya dengan kita melakukan itu supaya nembel kekurangan kita pada Ramadan sebelumnya. Kapan lagi bisa ngamalin hadis ini kalau bukan di Ramadan? Ibu misalkan 3 juta aja 11 Ramadan ibu, nggak main-main itu. 11 Ramadan itu kita bisa bayangkan dahsyatnya itu Ramadan kita itu sampai 11 Ramadan itu kayak apa itu baru 11 Ramadan itu, apalagi sampai 10 juta misalnya. Dan ibu nitipkan kepada Allah tuh kan tidak pernah disia-siakan titipannya. Sampai 10 juta misal itu sampai 30 Ramadan, berarti minimal ibu itu hidup 30 tahun supaya bisa merasakan nikmatnya 30 Ramadan. Apa kurang itu kemudian rahmatnya Allah bagi kita sampai Allah jadikan bagaimana cara kita melipat gandakan dengan mudah. Itu saking rahmatnya Allah yang gede sama anak dan ibu. Cari itu pondok-pondok pesantren itu yang kemudian sederhana-sederhana itu ibu, yang jauh dari kesan glamor dan mewah. Saya bisa nunjukin tuh referensi yang kalau mau, yang mana mereka itu betul-betul mempelajari yang hak sunnah, mempelajari akidah dan tauhid. Tapi masya Allah kehidupan mereka sederhana. Saatnya memuliakan Ramadan mereka ibu. Apa ibu tidak ingin tertarik loh mengambil pahalanya santri? Kalau mereka itu berlomba-lomba baca Quran, kita ambil pahalanya ibu. Yang namanya santri ibu tahu, menyelesaikan hatam Quran itu 3 hari itu banyak banget santri itu yang menyelesaikan hatam 3 hari itu. Pondok pesantren itu kalau sudah Ramadan itu kayak apa? Kayak tawon ibu. Bengeng dia suaranya. Kenapa? Orang itu berlomba-lomba untuk baca Quran. Masya Allah itu. Apa kita tidak pengen toh memuliakan mereka gitu? Muliakan mereka di bulan Ramadan. Tahan dulu beli tasnya, beli sepatunya, sudah banyak sepatunya, tasnya sudah banyak. Dikurangi dulu, nanti aja ketika habis Id beli lagi tidak apa-apa. Kalau sekarang kita manfaatkan itu ibu. Banyak lulusan Ramadan itu masya Allah di lulusan apa pesantren itu sederhana betul. Saya itu dari alhamdulillah dari pondok pesantren sederhana ibu. Sederhana saya. Bukan berarti kemudian muridnya miskin semua, enggak. Semuanya kaya miskin jadi satu. Pokoknya tidurnya di bangsal, nyuci-nyuci sendiri. Karena apa? Memang pondok itu harusnya gitu. Pondok itu harusnya gitu. Jangan memanjakan santri. Maka kemudian itu masya Allah saking sederhananya itu sampai santri itu makan masya Allah sederhana pula karena memang ditekankan kesederhanaan itu. Sampai ada namanya tempe itu namanya tempe silat. Ibu tahu tempe silat? Saking tipisnya tempe dipotong itu saya silat ya. Ya. Sampai saya dulu sering bercanda itu sama teman-teman, wah tempe ini telah melukai tenggorokanku. Nyegrek namanya, nyegrek. Kita muliakanlah mereka, kita beri minuman susu. Pondok-pondok pesantren orang-orang Papua itu yang betul-betul memerlukan. Masya Allah banyak banget ibu. Orang-orang di Kalimantan itu masih, kalau di Jakarta kan sudah surplus. Bukan berarti kemudian kita kalau memberikan makanan berbuka tidak boleh di Jakarta, boleh, tidak apa-apa silahkan. Tapi kalau di Jakarta sudah surplus ibu. Wong ayam makan ayam aja bosen kok. Coba sampai nama ayam itu, produsen ayam itu membuat nama bermacam-macam supaya orang itu tertarik beli ayam. Ayam lepas, ayam lemas, ayam kremes. Ya. Saking apa? Karena saking orang itu sudah dengar ayam lagi kan, dibuat nama, orang itu penasaran gitu. Ayam apa ya? Ada ayam lemas. Ada dulu saya itu ada ayam lepas tuh apa maksudnya itu ayamnya lepas itu. Tapi gitu-gitu aja. Makanya ayolah kita berikan. Tidak usah dibahas ayamnya, tidak penting ya. Yang dibahas pentingnya itu adalah betapa kemudian surplus di Jakarta itu. Di Jogja ibu masih banyak yang tertinggal, di Jawa Timur, di luar Jawa, pondok-pondok pesantren. Nah kalau kita tidak mengalokasikan itu, pertama, lah gimana cara kamu nutupin puasa Ramadan kamu yang cacat dulunya? Kalau nggak dengan cara ini, jujur deh, banyak kan di antara ibu yang puasa Ramadannya dulu masih membuka aurat kan? Padahal kita bayangin loh, bisa nggak kemudian Ramadan itu diterima, kemudian dia tidak menutup aurat? Kok susah ya bayangin saya? Maaf ya kalau saya itu susah bayangin, membuka aurat dosa besar. Kemudian Ramadan, wong mencela seorang muslim aja bisa membatalkan Ramadan kok. Nah
Nah, itu caranya gimana nutupin itu? Dengan memberikan makanan berbuka. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, banyak-banyaklah berdoa. Karena kita masih berapa hari menjelang Ramadan? Ya, tidak usah dihitung lah, pokoknya tinggal dekat lagi. Kita akan memasuki Ramadan. Makanya berdoalah kepada Allah supaya kita diberikan kesempatan sampai di bulan Ramadan. Apa sih yang bisa menjadikan kita dimampukan untuk sampai di bulan Ramadan? Banyaklah berdoa. Di antara doa yang disampaikan adalah dari Yahya bin Abi Katsir. Doanya itu apa? Doanya indah. Allahumma salimni ila Ramadan wa salimli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Mau ditulis atau tidak? Ya, ditulis. Pada ngeliatin saya kira nggak pada sudah hafal. Padahal kelihatannya belum hafal. Ya. Ditulis doanya. Doanya dari Yahya bin Abi Katsir. Sudah? Allahumma Sudah? Cepat ya. Latin ini kelihatannya. Latin atau bahasa Arab? Latin, insyaallah. Allahumma salimni. Allahumma salimni. Allahumma salimni ila Ramadan. Allahumma salimni ila wa sallimli Ramadan. Allahumma salimni ila Ramadan wa sallimli Ramadan wa sallimli Ramadan. Ramadan wa tasallamhu minni wa tasallamhu minni wa tasallamhu minni wa tasallamhu minni wa tasallamhu minni. Jangan naik lagi ya. Mutaqabbala. Ayo, Allahumma salimni ila Ramadan wa sallimli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Udah tahu artinya? Belum, insyaallah. Tidak usah dijawab Ibu, insyaallah saya tahu. Ya Allah, sehatkanlah aku sampai di bulan Ramadan. Jadikanlah aku sehat, sampaikanlah aku di bulan Ramadan, sama aja. Sampaikanlah aku di bulan Ramadan.
dan hantarkanlah Ramadan kepadaku. Dan jadikanlah amalku diterima di bulan Ramadan. Sudah. Yang ketiga itu ya. Yang keempat kita singkatkan, waktunya sudah terbatas. Yang keempat itu banyaklah bertobat kepada Allah, karena siapapun yang mereka itu banyak membawa dosa sampai Ramadan itu datang, maka itulah yang biasa menjadikan Ramadan kita ini hilang nikmatnya. Kenapa? Dosa itu menghilangkan nikmat, Ibu. Orang yang terbiasa minum khamar tidak akan bisa menikmati minuman yang halal. Orang yang laki-laki yang biasa berzina, insya Allah dia tidak akan bisa menikmati bersama istrinya. Orang yang terbiasa mendengarkan musik, dia tidak akan mampu menikmati Quran. Kenapa? Dosa itu menghilangkan kenikmatan ibadah. Kenapa kok ibadah Ramadan kok cepat hilang ya nikmatnya, Ustaz, bagi sebagian orang? Kita kan lihat ya, orang itu ketika hari pertama, hari yang kedua semangat banget, tapi kemudian hari yang kelima, 6 sudah mulai kendor semangatnya, sudah menghitung mundur kapan Ramadan itu selesai. Kenapa kok cepat banget kenikmatan Ramadan itu hilang? Karena banyak kemaksiatan yang dia bawa sampai menuju ke Ramadan. Makanya banyak-banyaklah bertobat sebelum Ramadan itu datang, supaya ketika kita menjelang Ramadan kita hilang beban dosanya. Makanya nikmat terasa ketika menjalani Ramadan. Banyaklah bertobat, Ibu, mulai sekarang. Tobat kepada Allah dengan tobatan nasuha, supaya kita diampuni dan membawa beban yang ringan memasuki Ramadan. Itu yang keempat. Yang kelima yaitu memperbanyak amalan ketaatan pada 2 bulan sebelumnya, Rajab dan Sya'ban. Karena apa? Termasuk di antara bulan yang banyak dilalaikan dari ketaatan itu bulan Sya'ban. Amr bin Uwais itu berkata, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Sesungguhnya yang beruntung itu yaitu adalah mereka yang telah mempersiapkan dirinya dengan ketaatan sebelum Ramadan itu datang. Ya, terutama di bulan Sya'ban. Ingat loh, Ibu, bulan yang banyak dilalaikan manusia dari ketaatan itu apa? Bulan Sya'ban. Masuk Ustaz? Iya. Contohnya nih, obrolan biasa. Seringan kita ngomongin, ayo siapa yang pengen traktir nih? Kita lagi Ramadan, tuh kan. Yang dijadikan kambing hitam apa? Bulan Sya'ban. Yang biasa mancing-mancing, ayo mancing. Kita lagi Ramadan tidak bisa mancing, tuh kan. Hanya bulan Sya'ban lagi, ya kan? Sampai kemudian kadang-kadang ada yang puasa tuh kita komentar kan, lu bentar lagi Ramadan kok masih puasa, kan bentar lagi Ramadan juga kan. Seakan-akan orang menganggap dia akan memasuki penjara suci, makanya kemudian dia tidak mau ketaatan. Makanya betul ya, fa'anhu katsirun minan nas, bulan Sya'ban itu bulan yang banyak dilalaikan dari ketaatan. Makanya kita di bulan Sya'ban walaupun tinggal menghitung 20 harian, kita memperbanyak ketaatan. Karena siapapun yang telah mempersiapkan garis start lebih dulu, maka dia lebih mudah istiqomah dalam kehidupan sampai di akhir Ramadan. Barakallahu fikum. 5 perkara itu simpel, sederhana. 1, persiapkan ilmu. 2, persiapkan harta. 3, banyak-banyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. 4, memperbanyak ketaatan, dan kemudian yang kelima memperbanyak doa. Doanya jangan dicatat tok ya di handphone, kemudian nggak dihafalin, tapi mulai kita sertakan di dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan yang singkat kesempatan hari ini. Karena saya beda dengan ibu-ibu, karena saya ada kewajiban sholat Jumat, ibu-ibu kan tidak ada. Enak ya jadi wanita itu ya, dimudahkan oleh Allah syariatnya dan digampangkan oleh Allah
syariatnya. Makanya kalau wanita tidak masuk surga itu kebangetan banget, karena sudah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu-ibu dimudahkan masuk ke surga Allah dan mendapatkan ridhonya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Tidak ada pertanyaan, alhamdulillah tidak ada. Ya, sebelum ada yang nanya, saya ingetin ya. Sebelum ada yang tanya, saya jawab dulu. Ya, gimana hukumnya suntik? Boleh. Obat tetes mata? Boleh. Kemudian hukumnya mencicipi makanan? Boleh. Wanita hamil bayar fidyah saja. Terus kemudian mandi? Boleh. Sebelum nanti ada yang nanya, saya jawab dulu. Jadi itu yang saya sampaikan. Gosok gigi boleh, Ibu. Kenapa gosok gigi nggak boleh? Sudah? Ya. Mau nanya, kalau misalnya kita kan doa itu yang bagusnya sholat sujud ya, saat sujud. Tapi kalau misalnya kayak Rabbana Atina itu kan katanya Allahumma Rabbana Atina gitu. Kalau untuk sujud benar nggak itu? Nggak usah. Sebenarnya Ibu kalau baca Rabbana Atina fid dunya hasanah itu baca doa atau baca Quran? Pas Sujud. Enggak, saya tanya, ada orang sujud kemudian baca Rabbi habli minas sholihin itu baca doa atau baca Quran? Doa. Tapi kalau qul huwallahu ahad Allahu samad itu baca Quran atau baca doa? Quran. Ini sudah ketahuan. Ibu sujud kemudian baca Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, itu doa atau baca Quran? Baca doa, tapi doanya ada di dalam Quran, tapi bacanya baca doa. Kecuali saya baca sujud alif lam mim dalikal, itu baca Quran atau baca doa? Ini udah kelihatan banget itu sudah. Ya, tidak usah ditambah ya dengan kata Rabbana, tidak usah. Allahumma, tidak usah. Yang lain, ya terakhir. Ya, silakan ya. Bagaimana kalau kita meninggalkan puasa karena haid atau itu belum pernah diganti, sudah Ibu ingat-ingat aja, mampunya yang diingat berapa, dibayar mulai sekarang ditambah dengan fidyah karena ibu melalaikannya sebelumnya. Tapi kalau kemudian sudah diingat kelihatannya sudah bayar semua, ya sudah, alhamdulillah. Sampai berapa hari sebelum Ramadan? Tidak sampai 1 hari, minus 1 hari kita masih boleh puasa untuk membayarnya. Paham Ibu? Ya, silakan. Apabila fase itu apakah selalu berkaitan? Fase itu tidak ada Ibu, hadisnya lemah itu. Iya. Fase yang kemudian dibebaskan dari neraka, maghfirah, itu hadisnya lemah dan tidak mampu dijadikan hujah. Untuk menjaga konsistensi ya, karena sulit itu kadang-kadang awal kita masih euforia, masih semangat. Lainnya itu ada Tadi banyak tobat Ibu mulai sekarang. Iya, memperbanyak tobat, memperbanyak ketaatan di bulan Sya'ban akan dibantu oleh Allah pada bulan-bulan ketika kita membutuhkan pertolongan Allah. Dan salah satu bulan yang membutuhkan pertolongan Allah adalah bulan Ramadan itu. Paham Ibu? Jadi mulai sekarang Ibu perbanyak tobat dengan niatan, ya Allah, saya tidak mau bawa dosa ya Allah sampai Ramadan, karena saya tahu kalau saya bawa dosa sampai Ramadan itulah yang menghilangkan istiqomah saya di bulan Ramadan. Karena yang menjadikan orang tidak mampu istiqomah itu apa? Dosa dan kemaksiatan yang dia bawa. Paham Ibu? Allah bisa. Ustadz, ada hadis yang berbunyi bahwasanya mengerjakan sholat tarawih bersama imam sampai selesai akan dihitung sebagai sholat semalam suntuk. Iya, ada. Man sholat ma'al imam hatta yang syarifah kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang berdiri bersama imam dicatat sebagaimana orang yang sholat semalam suntuk. Bagaimana dengan wanita? Wanita di rumah itu dapatkan itu, insya Allah. Jadi pahalanya wanita itu kalau di rumah persis dengan pahalanya laki-laki ketika di masjid. Sudah? Terakhir. Bolehkah kita niat membayar hutang puasa dengan niat puasa Senin Kamis?
Tidak boleh ya Bu, yang wajib tidak boleh dicampur dengan yang sunnah. Yang sunnah dicampur dengan yang sunnah. Ibu puasa Senin Kamis disertai dengan puasa Ayyamul Bid pertengahan bulan itu boleh. Tapi kalau kemudian antara qadha dengan puasa Senin Kamis tidak boleh dicampur niatnya. Yang satu wajib, yang satu sunnah. Itu sama dengan mencampurkan laki dengan perempuan. Tidak sama jenis kelaminnya. Paham Ibu? Pertanyaan beliau mewakili 10 pertanyaan berikutnya. Jadi insya Allah kita cukupkan kajian kita dalam kesempatan hari ini. Sudah setengah 12. Saya mau jumatan, nanti buru-buru malaikatnya sudah pergi.